Mantap. Karpetnya merah dong. Wah, luar biasa. Tiap kali sibuk. Palu gada ya, Teh. Palu gada. Hai teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya dari Henry Afrizal. Oke. Nah, teman-teman, kita sampai di Kampung Batik Semarang. Kampung Batik. Batik Gedong. Batik Gedong. Welcome. Kampung Jadul. Kampung Jadul. Kampung Batik. Kita harus tonton. Kita sudah sampai di Kampung Batik, Kampung Jadul. Ini pusat batiknya Semarang. Harus ditonton. Batik apa ini, Pak? Ini batik nih, batik Gedong. Wah, ini ada tulisannya Batik Gedong. Bukan batuk ya? Bukan batuk. Bukan Batak pula. Oke. Ini dia, kita memasuki gerbang Kampung Batik, Kampung Jadul Semarang. Ayo siapkan rupiah, siapkan ringgitnya. Kampung Jadul, sepeda jadul. Sepeda jadul, cocok ya? Cocok. Cocok. Orangnya Oke. jadul nggak ya? Nah, ini Sepeda semakin tinggi semakin tua. semakin tinggi, semakin tua dan semakin naik harganya. Semakin klasik, semakin asik. Oke. Ini dia. Halo, halo. Wah. YouTuber andalan. Oke. Zaman dulu. Oh, ini dia. Zaman dulu. Kampung Jadul zaman dulu. Batik Kawung. Oke, ada pisang disiapin. Oke, parkirnya di sini. Wah, Sudah sana. ini apa aja nih disiapin nih? Ada pisang, Hah? ada ini wawingko sama ada mochi. Oh, Minumnya minum jarum. oh, kas ini, kas. Boleh. Dingin apa hangat? Hangat. Hangat, wah, boleh. Ini Bu Pres kita nih, pertama nih Bu Pres nih. Bu Pres, oke. Coba yang dulu, kedua nih, yang tes kedua dulu nih. Bu Pres. Tes dulu. Gimana? Enak. Enak. Wah, coba dulu. Oke. Luar biasa, Om. Luar biasa. Segar. Segar. Oke. Nah, ini dia. Kalau Om ini namanya Apa Wingko. nih? Wingko. Wingko batik. Wingko itu ada kepanjangannya, Ah, Om. apa itu? Nggak tahu. Wingko batik. Wingko batik. Iya, Wow. ada pisang, Ada ada pisang. mochi. Deh. Kita coba dulu nih. Apa namanya Bu tadi nih? Ini wedang garam. Wedang Wedang jarum. jarum. Wedang. Leman. Oh, jahe, serai sama lemon. Arem-arem. Oh, Oh, kirain sama arem-arem. oke. Ini apaan nih? Wedang jarum. Wedang jarum. Wow, kita coba dulu nih. Wedang jarum. Jahe, serai sama arem-arem. Wedang jarum. Wah, mantap. Wedang jarum. Remuk tuh arem-arem. Mantap, hangat. Gimana? Mantap, belum sarapan Om Pres, Om Pres gimana? Yuk, segar. Segar. Waduh. Ini coba dulu nih kas minumannya jarum. Jarum apa tadi? Jahe? Jahe, serai sama arem-arem. Arem-arem bukan lontong ya? Makanya arem-arem itu lontong. Aduh.
Ini masuk box nih, masuk box. Oke. Sip. Sip. Wih, luar biasa. Selamat buat Teh Eci. Oke. Amanah ya. Dekuin. Aduh. Jarum kan sakit. Tahu tentang batik, jadi kita menyediakan paket edukasi membatik. Lalu ini juga dijadikan sebagai tempat wisata untuk mengenal sejarah batik maupun sejarah kota Semarang yang digambarkan melalui wayang beber di situ. Oke, wayang beber. Iya, wayang Oh, ada beber. kesenian juga berarti ya? Iya, jadi dituangkan ide-idenya sejarahnya itu digambarkan melalui wayang beber. Oke, jadi memang satu kampung ini batik semua. Iya, Membatik jadi di semua. sini ada pelaku UMKM sama pengrajin batiknya, Bapak. Pengrajin batiknya. Iya. Sebelumnya banyak, cuman setelah pandemi itu kan Ya. banyak yang beralih profesi karena kan di sini juga tidak ada pengunjung sama sekali Oke. waktu pandemi. Tapi Ya. sekarang udah mulai ramai ya? Sekarang ya sudah banyak sekali pengunjung, bahkan sebulan itu tuh hampir penuh untuk paket edukasi membatiknya. Ya. Jadi mulai dikembangkan kampung ini menjadi kampung wisata batik itu kapan? Jadi tahun 2006 itu sebelumnya kan dari sebelum kemerdekaan itu udah Iya. ada Oh, sudah, batik sudah, ya. ya. Di sini kampung batik lalu mati. Industri batiknya mati sampai tahun 2006 itu mulai ada lagi. Mulai ada lagi. Ya. Tapi untuk kampung jadulnya sendiri itu mulai ada pada tahun 2015-2016an. Ya. Sudah ada ya, Ya, di sini? mulai dibuat, kita branding dengan nama kampung Oke, jadul. kampung jadul. Jajan dan dolan-dolan. Kampung jadul, kampung Iya, jadul itu jajan dan dolan-dolan. jajan dan dolan-dolan. Iya. Oh, bukan zaman dulu, bukan. Bukan hanya jadul zaman dulu, tapi juga jajan itu mungkin bisa jajan peralatan batik, Oke. bisa jajan oleh-oleh batik, lalu Oh. dolan-dolannya bisa kita dolan-dolan sambil belajar batik. Oke, edukasi juga ya. Iya. Oke, terima kasih nih infonya. Iya, sama-sama. Jadi teman-teman, inilah sejarah dari kampung jadul. Jadi jadul itu rupanya kampung jajan dan dolan-dolan. Wah. Dolan-dolan. Dolan-dolan atau juga kampung jadul zaman dulu. Wow. Gimana? Sudah diintip-intip yang mau dibelanjakan? Belum. Belum. Dompetnya tinggal. Oh, dompet tinggal. Oke, sip. Belajar dulu, belajar membatik. Iya. Oke. Wedang jarem. Nah, ini dia. Wedang jarem, jahe, serai, lemon. Khas dari kampung batik. Jarem, gimana rasanya? Mantap. Mantap. Wah, Mantap Om. Mantap. karpetnya merah dong. Wah. Oh iya. Ini dari tim ses kita ini. Tim ses kita. Wah. Luar biasa nih. Panitia paling sibuk. Wah. Palu gede ya teh. Palu gada. Gimana? Oke? Sip. Woi, sudah minum jarum? Sudah Om. Wedang Habis, garam. sudah Gimana habis. rasanya gimana? Enak. Enak, mantap, mantap. Oke. Gimana? Udah? Jarum? Wedang jarum. Wah. Rasanya jarum. Sip. Oke, wah sudah selonjor nih. Oke, sudah selonjor. Dulu lah. Mantap, mantap. Ini dia. Kita lihat di belakang. Wah, gimana? Sip. Aman Pak, aman siap. Aman. Yang penting makan. Wah, itu dia. Semangat. Oke, sip. Jadi ini satu kampung teman-teman ya. Satu kampung nih batik semua. Membatik semua. Jadi bagaimana nih sejarah dari kampung ini dulu? Ini dulu kan kampung batik sebelum ada pertemuan Mahiri kan
banyak yang membatik. Ah. Nah, setelah ada pertempuran kan di sini dibakar sama Jepang, Pak. Oh, jadi sebelum kemerdekaan ini udah ada. Udah ada kampung batik. Terus Zaman Belanda. ya Sudah itu. ada pembatik, terus waktu itu kan dibakar sama Jepang. Oh, Jepang masuk dibakar. Ya, waktu Ah. pertempuran 5 hari. Oke, Nah, jadi batiknya kan tinggal beberapa orang. ah, Jadi ya, ya. sekarang tinggal ya beberapa orang yang membatik. Oke, jadi untuk melestarikan lagi sejarah kampung ini Ya, sekarang menjadi kampung wisata batik. ya. Mu- Semenjak Wali Kota Pak Sukawi Sutarip Oh. 96 mulai digalakkan lagi. mulai digalakkan lagi. Oke. Oh, pernah dibakar oleh Jepang ya kampung Iya. ini ya. Wow. Waktu pertempuran 5 hari. Pertempuran 5 hari Iya. dibakar Jepang kampungnya. Ya, Jadi habis semua, rata. Terus tinggal satu rumah Pak di Oh. sana Oh, depan situ kan ada sumur pemadam. hah? Lah itu depannya sekarang rumahnya sudah direnovasi. Oke. Itu tinggal. berarti tahun 42. 45 Kak. Iya, Jepang itu 42. Kalau Ya, 45 kita maksudnya- udah merdeka. Ya setelah merdeka kan pertempuran 5 hari kan setelah Oh, merdeka. setelah merdeka. Iya. Oke, oke. Pertempuran 5 hari namanya Iya, ya di sini. Kota Semarang. Di Kota Semarang. Jadi Dari teman-teman, tanggal 13 Oktober sampai 18 Oktober. oh, pertempurannya. Iya. Oh, berarti itu memang bersejarah sekali ya. Setiap tanggal itu di Tugu Muda diperingati, Pak. Oke. Malam upacara. Oh, jadi seluruh Semarang itu pertempuran ya. Ya. Oke. Makasih Pak infonya. Oke, jadi itu teman-teman sejarah dari Kampung Batik yang sekarang menjadi Kampung Wisata Batik. Nama kampungnya di mana di sini? Sini Kampung Batik, Pak. Kampung Batik memang Ya. namanya Batik, Ya, tapi Batik. nama kecilnya apa? Batik Kampung. Gedong, Batik ada Gedong. Batik Tengah, ada Batik Kerajaan, Oh, ada. oke. Jadi memang nama aslinya Kampung Batik. Iya. Nggak ada nama lain. Nggak ada. Oke. Jadi memang namanya Kampung Batik dari dulu teman-teman. Oke, kita lihat sepeda-sepedanya. Kota Semarang aman, tertib dan lancar, asri dan sehat. Ibu kota Jawa Tengah yang aku cinta, Semarang hebat. Kota Semarang aman, tertib dan lancar, asri dan sehat. Ibu kota Jawa Tengah yang mempesona, Semarang pesona siap. Kota Semarang aman, tertib dan lancar, asri dan sehat. Ibu kota Jawa Tengah yang aku cinta, Semarang hebat. Semarang hebat. Semarang hebat. Sip. Mantap. Saya Louis yang kebetulan warga di Kampung Batik Tengah. Ini Kampung Batik Tengah, dan Kampung Batik itu ada 9 RT yang dimana di sekitar Kampung Batik Tengah itu banyak RT-RT yang juga menyuguhi tentang batik. Nah, bagaimana Kampung Batik itu yang ada di Semarang pada waktu itu memang di di Semarang itu punya kampung batik, tidak hanya di Jogja, Solo, Pekalongan, Lasem, tetapi di Semarang itu sebetulnya sudah mempunyai kampung batik. Dan kampung batik zaman dulu ya di sini nih. Walaupun sekarang ini banyak kampung-kampung batik yang ada di Semarang, tetapi kampung yang batik zaman dulu yang jadul itu memang di tempat ini.
Kemudian jadul ini sebetulnya juga ada arti lain selain zaman dulu, tetapi jadul itu juga mempunyai pengertian. Jadul itu dari kata belanja tentang batik, belanja kuliner, belanja tentang souvenir. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi di atas stand di Kampung Batik ini, syukur-syukur bisa berbelanja. Dan dulan itu punya pengertian, dulnya dulan-dulan, artinya belajar dan bermain. Jadi sambil bermain, sambil belajar, apa yang dipelajari? Yaitu tentang kasanan sejarah, tentang kebudayaan. Kemudian Semarang itu luar biasa. Kemudian sejarah batik sudah digambarkan, tentang batik saja itu mulai digambarkan di relief depan, itu sudah ada cerita tentang sejarah batik Nusantara. Jadi mulai abad 9 sudah ada. Kemudian di lorong itu juga sudah ada cerita tentang sejarah Semarang, berdirinya Semarang mulai abad 8. Storytellingnya yang ada di Kampung Batik, terutama di Kampung Batik Tengah, Kampung Jadul ini sudah ada di barcode. Silahkan nanti untuk di scan ya. Nah, untuk di tempat ini memang kami sudah memberikan konsep tentang batik, bagaimana itu sejarah batik, kemudian kasanah tentang batik, bahkan belajar membatik pun tempatnya di sini. Jadi mulai segala usia, dari mulai PAUD sampai segala usia bisa belajar di tempat ini. Dan ini salah satu makanan khas ya, ada wedang jarum, nah itu ada cair, kemudian ada serai dan ada lemonnya, itu untuk menjaga kebugaran. Dan ada lagi makanan yang khas, salah satunya ada di tempat ini adalah mochi dan wingko babat. Sebetulnya banyak sekali makanan khas Semarang ya. Tetapi yang kami suguhkan ada sebagian kecil saja. Baik. Iya, boleh. Pertanyaan sangat luar biasa, sangat bagus. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Nah, Kampung Batik yang ada di Semarang itu sejak mulai abad 16. Abad 16. Kemudian tahun 1926 ini Kampung Batik ini menjadikan kampung mengalami zaman kejayaan. Sampai di Kota Lama itu ada gedung koperasi, gabungan koperasi batik Indonesia. Di situ ada. Nah, di kampung ini dulu selain untuk membatik juga tempat untuk mendistribusikan batik-batik yang ada di luar Semarang. Ada yang di daerah Lasem, ada yang dari daerah Pekalongan, itu melalui jalur sungai. Di Kota Lama itu ada namanya Sungai Berok. Itu dulu sebagai jalur lalu lintas perdagangan melalui jalur air. Begitu Bapak. Nah, untuk yang batik Semarangan saya kenalkan. Kemarin Semarang mempunyai batik yang sudah diakui nasional sebagai warisan budaya tak benda, yaitu namanya batik Asem Semarangan. Mengapa asem? Diambil dari asemnya itu dari kata aseme arang-arang. Semarang itu dari kata aseme arang-arang. Aseme arang-arang. Ya. Semarang. Maka ini pohon asemnya ini. Oh, ini pohonnya, pohon asem. Ini pohon asemnya. Tamarin. Okay. Nah, ini maka kami menjadikan asem itu sebagai motif batik yang ada di Semarang, walaupun di sekitarnya itu bisa menjadi tambahan seperti gedung yang bersejarah, seperti ada Lawang Sewu, ada gedung yang ada di Semarang itu Gereja Benduk atau Muda, itu yang bersejarah bisa dipakai untuk motif batik Semarangan. Kemudian Semarang itu juga punya batik mengalami fase, ada 3 fase. Ada fase 3, yang klasik ini yang mana ini? Yang klasik ini. Sebentar, ini saya tunjukkan yang klasik. Awalnya budaya Cina itu dengan ada motif burung hong, ada bambu, maka warnanya merah, ya menyala. Kemudian ada tambahan lagi era zaman yang dipengaruhi dengan budaya Belanda. Nah ini salah satunya Bapak. Ini gombel ya.
Gombel walaupun jelek, tapi ini mempunyai nilai historis yang luar biasa. Ini adalah batik era zaman Belanda, kolonial Belanda. Ini namanya batik Buketan. Buketan. Ini masih ada tanda tangannya pembuatnya. Oh, udah ada Ya, tanda tangannya. ya ada si pembuatnya. Jadi, ya, ya, ya ini batik namanya batik Buketan era. Berarti era ini zaman sudah Belanda. berapa tahun nih? Nah ini kalau Belanda itu kan sudah sekitar abad 17 sampai sekarang sudah berapa ya? Ini tulis ya? Lumayan. Ini tulis asli. Maka warnanya biru itu ciri khas Belanda. Kemudian ada lagi batik mana ini? Ini Hokukai itu era zaman Jepang. Zaman Jepang. Ya, zaman Jepang itu mengalami krisis tekstil. Maka batiknya itu kainnya itu bisa dipakai untuk dua kondisi, atau misalnya awan sore, pagi sore. Nah ini bisa dipakai untuk situasi yang berbeda, ya pagi sore, ya hampir seperti buketan, tetapi ini warnanya yang nanti akan berbeda. Jadi apa? Bisa di dua, ada yang diagonal, ada yang miring, ada yang vertikal. Nah ini bisa dipakai untuk kondisi dua kondisi. Ini batik Hokukai Jepang. Kemudian ada Maksudnya gimana Om? bisa dipakai misalnya pada waktu siang atau malam. Karena apa? Pemakaian batik. Nah ini pemakaian batik ini nanti saya jelaskan tentang bagaimana cara beretika memakai batik. supaya paham. Nah ciri khas batik tulis ini antara muka dan belakang sama. Ini sebagai simbol, sebagai filosofi kejujuran. Jadi ini sama, luar dan dalamnya sama. Tetapi sekarang ini banyak batik yang sangat murah, tetapi yang namanya batik printing. Ya, ini sebetulnya merusak. Karena itu sebetulnya bukan batik, hanya tekstil yang bermotif batik. Maka mukanya itu bagus, tetapi belakangnya nggak begitu jelas. Itu artinya apa? Tidak ada ketidakjujuran. Nah ini kemudian ada lagi batik cap. Nah ini batik cap. Ya batik cap. Ini batik namanya Pesona Semarangan. Batik Pesona Semarangan. Ini batiknya saya. Ya. Ini sudah dilaunching tahun 2022 ya. Ini namanya batik semen. Ini bukan, ini cap. Ini cap. Maka cap itu sama, ini sama. Jadi agak kaku ya. Jadi ini ada apa? Lawang sewunya. Kemudian ada warak ngendok, hewan mitologi yang ada di Semarang. Kenapa ini warak ngendok? Ini bagaimana tahun 1881 itu Pangeran Purbalingrat itu menyatukan bagaimana dalam bulan suci Ramadan itu bisa bersama-sama dimulai dengan mengadakan prosesi dugdiran. Maka ada beduk dan meriam yang dibunyikan bersama-sama 3 kali yang ada di Masjid Kauman, sengan yang ada di daerah Kanjengan dibunyikan 3 kali bersama-sama, itu sebagai tanda mulainya bulan suci Ramadan. Tetapi juga ada arah-arahan yaitu dengan warak ngendok. Artinya apa? Warak ngendok, warak itu hanya suci, ngendok itu hanya bertelur. Dalam bulan suci Ramadan bisa menelurkan sesuatu yang baik, maka ada namanya warak ngendok. Tetapi di dalam hewan mitologi itu kepala naga, kemudian onta dan kakinya kambing itu sebagai simbol. Kepala naga itu sebagai Cina, kemudian unta atau borok itu Arab, dan kakinya kambing itu Jawa atau pribumi. Maka 3 etnis yang ada di Semarang yang bersatu dan hidup bersama-sama, itu sebagai simbol persatuan. Oke, luar biasa. Nah kemudian ini juga ada blekok, ada asemnya masih tetap ada blekok, karena di Jatingaleh itu juga dulu ada blekok yang masih berkembang atau bertelur di pohon asem itu. Maka itu dijadikan sebagai motif batik Semarangan juga, namanya batik blekok, kayak asem sedompol. Kemudian itu juga ada asemnya, kemudian tambahan lagi ada yang ada di Semarang itu gedung-gedung bersejarah. Maka ini ada Semarang bawah, ada Semarang atas. Jadi ini sebagai gambaran di Semarang itu ada Semarang bawah, Semarang atas. Yang sering belajar di Semarang bawah. Nah ini untuk batik ya. Kemudian ini yang tadi. Ini juga batik Semarangan. Ini batik cap.
Ini warangendok tadi yang saya sampaikan. Ini warangendok sebagai simbol hewan mitologi yang menggambarkan persatuan antara 3 etnis yang ada di Semarang yang bersatu dan guyup. Ini gabungan. Jadi ada yang dengan kuas, ada yang dengan cap, ada yang model tulis juga ada. Jadi bisa campuran namanya caplis, cap dan tulis. Itu begitu. Sebaiknya kalau misalnya wisata di sana, kalau memakai batik sebaiknya jangan memakai batik parang. Nanti tidak menyamai raja. Untuk pemakaian. Oke, sudah belanja. Alhamdulillah belanja batik. Kita dibawa ke Kampung Batik. Spesial edisi. Mantap. Yang baju-baju kayak gini ada laki. Nah, kemudian cara memakai batik itu kalau dalam sida memakai lengan panjang, sebaiknya lengan panjang dan tidak dimasukkan, harus sempurna semuanya. Ini kemudian jangan dilinting ya, ini sebaiknya jangan dilinting. Kemudian kalau yang situasi semi resmi itu bisa dengan memakai batik yang dengan lengan pendek, itu boleh. Tapi kalau yang resmi itu sebaiknya dengan lengan panjang dan tidak dilinting. Nah, kemudian motif kalau yang resmi itu harusnya yang bermotif teratur. Yang teratur itu seperti ada parang, ada yang sebekawung, itu bisa ada yang sido mukti, sido asih ya. Itu bisa dipakai. Kemudian kalau yang non resmi itu motifnya tidak teratur, jadi bebas lah. Tapi karena ini sifatnya tidak resmi. Nah, ini cara untuk pemakaian batik. Kemudian batik itu dalam situasi itu tidak sembarangan untuk memakainya. Artinya apa? Ketika dalam